لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah di Rabu yang kedua ini kita bertemu kembali dalam kajian Ba'dal Maghrib, yang kali ini saya masih melanjutkan tema yaitu hukum perkawinan Islam di Indonesia. Tetapi subtemanya yaitu larangan kawin. Bukan berarti kawin dilarang, tapi maksudnya larangan untuk mengawini wanita-wanita tertentu. Jadi mahramatun nisa, wanita-wanita yang haram untuk dikawini. Ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Saya tidak memberikan komentar panjang-panjang nanti mengingat waktu. Kita langsung saja masuk pada materi. Bahwa pijakan dari kajian kita malam hari ini yaitu firman Allah surat An-Nisa ayat 23. Ya, ayatnya tidak terlalu panjang, tapi kalau kita bahas semua dan nanti panjang, bahasannya akan panjang. Insya Allah untuk kajian malam hari ini bahwa kompilasi hukum Islam dan kita hubungkan nanti dengan kajian fikihnya. Jadi agak panjang pembahasannya. Kita baca dulu bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Jadi bijakan ayatnya ini.
satu ayat saja, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Kita kaji maknanya dulu atau artinya dulu. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu, yang pertama ummahatukum, ibu-ibumu. Jadi yang dimaksud di sini ummahat, ibu-ibumu, yaitu ibu ke atas, ibu, nenek, dan seterusnya. Itu ummahat. Ya. Kemudian yang wabanatukum, anak-anakmu. Berarti anak ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Ini ayatnya begitu. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuanmu. Nah, ini. Saudara perempuanmu itu juga nanti ke bawah. Saudara perempuan punya anak, berarti keponakan. Itu pun tidak boleh dikawini. Keponakan yang perempuan itu. Wa ammatukum, dan bebek kamu atau bude kamu. Ammat itu bebek yang dari jalur bapak, kemudian kholatukum itu bebek atau bude yang dari jalur ibu, kholat. Ya, ini. Tapi kalau anaknya bebek, boleh, tidak apa-apa, karena sudah jatuh pada sepupu. Lain dengan anaknya saudara. Anaknya amat dan kholat, ini tidak apa-apa. Mingsanan, kalau orang Jawa menyebut mingsanan. Wabanatul akhi, bukan. Iya, betul. Wabanatul akhi itu anaknya saudara laki-laki, ponaan. Jadi keponakan itu masih termasuk mahram yang diharamkan. Wabanatul ukhti, dan anak-anaknya saudara perempuan, ya, keponakan dari saudara perempuan. Ini. Kemudian ini wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, artinya ibu susuan. Ya, ibu susuan. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudaramu sesusuan. Ini. Dan ini nanti yang pembahasannya agak panjang. Ini ya, agak panjang. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Wa ummahatu nisaikum, dan ibunya istri kamu. Jadi mertua. Jadi mertua itu tidak boleh dikawini sekalipun si anaknya ini sudah cerai misalnya, tetap tidak boleh. Sekalipun belum dukhul, belum campur, itu tetap tidak boleh. Kawin, sudah sah kawin, tapi belum sampai kumpul ya cerai misalnya. Atau mungkin istrinya meninggal, naudzubillah. Ya. Ini ibunya tetap tidak boleh dikawini. Ya, mungkin ibunya masih muda juga gitu. Ya. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Anak tiri, rabaib, anak tiri. Allati fi hujurikum, yang di dalam pengasuhanmu. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari istrimu yang sudah kamu kumpuli. Jadi beda mertua dengan anak tiri, beda. Kalau anak tiri, ya, kalau ibunya waktu dinikah tadi belum dikumpuli,
kemudian cerai mungkin, atau seperti saya katakan tadi meninggal, maka anaknya boleh dikawini. Ya, karena belum dikumpuli, tapi kalau sudah dikumpuli tidak boleh. Ini harus teliti gitu. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau ibunya tadi belum kamu kumpuli, maka tidak ada dosa atas kamu. Jadi boleh. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Jadi halailu abnaikum itu artinya istrinya anak. Jadi menantu. Anaknya misalnya tidak jadi, akhirnya bapaknya ingin mengawini menantunya tadi. Itu tidak boleh. Ya, sekalipun mungkin belum dicampuri tapi sudah menikah resmi. Ini untuk menantu. Wa anta jama'u bainal waqtaini illa ma qad salaf. Dan memadu di antara dua saudara, kecuali yang telah lalu, yang telah lewat. Nah, di antara dua saudara itu ya nanti penjelasannya juga agak panjang. Saudara dengan saudara, saudara dengan bibiknya, istri tadi dengan bibiknya juga tidak boleh. Ini nanti ada penjelasannya. Innallaha kana ghafurur rahima. Kalau yang sudah terlanjur pada zaman jahiliyah dulu misalnya, terus mereka sudah masuk Islam, sudah diatur secara Islam, maka innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini. Itu artinya sudah tidak usah kita baca. Sekarang kita hubungkan dengan kompilasi hukum Islamnya. Jadi apa yang termuat di dalam ayat ini tadi, itu sudah masuk di dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam di Indonesia ini. Jadi alhamdulillah ada ayat-ayat Quran yang isinya masuk dalam hukum Indonesia, atau ya katakanlah ya hukum Indonesia lah gampangnya gitu. Ya sebetulnya kita menghendaki lebih banyak lagi isi Al-Quran itu masuk ke dalam hukum publik. Ya, orang Islam tentu menghendaki begitu mestinya, tapi ya kadang-kadang ya sulit juga. Harus masuknya secara konstitusional. Harus lewat DPR dan lain sebagainya. Kalau ingin banyak masuk ke sana, ya pilihlah DPR yang mau memasukkan ayat-ayat itu. Seperti hukum-hukum pidana itu kan belum masuk. Tapi ini baru hukum-hukum keluarga yang masuk ini. Terutama tentang perkawinan dan kewarisan yang telah saya sampaikan kemarin. Ini. Nah, untuk pasal 39, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan ini. Satu, karena pertalian nasab. Ya, sebetulnya sama persis isinya dengan yang di ayat tadi. Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. Jadi ibunya dan anaknya. Tidak boleh itu. Yang dalam kurung itu tambahan saya sendiri, biar lebih jelas. Jadi seorang wanita yang melahirkan berarti ibunya, atau yang menurunkannya atau keturunannya, yaitu anaknya sendiri, abna tadi, abna aku, ya. Kemudian B, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
keturunannya ayah dan ibu berarti saudaranya. Akhwatukum tadi. Akhwat, saudara-saudara perempuan. Kemudian yang C dengan seorang wanita saudara yang melahirkan. Ya. Saudaranya yang melahirkan ini artinya saudaranya ibunya. Berarti bude atau bule. Amat dan kholat tadi. Nah, ini sudah masuk di dalam pasal kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua, karena pertalian kerabat semenda. Ya. Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya. Atau bekas istrinya. Yakni apa? Mertua atau bekas mertua. Tidak boleh. Misalnya mertua lalu dipoligami juga tidak boleh, lebih-lebih. Ya. Dan bekas mertua ya sudah cerai, lalu dia mau ngawini mertuanya. Tidak boleh itu. Haram. Ya, karena pernah ada itu di desa sana, maunya mengawini mertuanya. Karena dia itu pernah kawin dengan anaknya. Waktu itu anaknya itu masih agak kecil terus dikawinkan. Akhirnya belum sampai campur gitu loh. Belum sampai campur. Belum sampai kumpul, akhirnya cerai. Ya suatu saat lama, bertahun-tahun, ya mertuanya tadi menjadi janda. Dan yang pernah kawin dengan anaknya tadi juga menjadi duda. Ada gelagat-gelagat. Ya alhamdulillah, akhirnya ada yang mengingatkan tidak jadi. Ini memang perlu ini. Hal-hal yang sedemikian ini perlu kita dalami, kita pahami, gitu. Ya, kita pahami. Jangan sampai keliru. Makanya kalau kita kemudian dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, artinya bekas istri ayahnya, ibu tiri maksudnya. Kalau ibu kandung kan sudah masuk di bagian pertama tadi. Dia punya ibu tiri. Ya mungkin masih muda lalu ayahnya bercerai atau mungkin ditinggal mati. Nah, itu pada zaman jahiliyah itu hak penuh bagi anak-anaknya. Hak penuh. Mungkin dikawini sendiri atau mungkin dikawinkan dengan orang lain. Tapi dia yang menguasai, ya mungkin dimintai bayaran begitu. Itu pada zaman jahiliyah. Ya, makanya lalu turun wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu menikahi ya, perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat pada zaman jahiliyah dulu. Innahu kana fahisatan wa maktan wa sa'asabila. Jadi di sini ada 3 keburukan. Fahisyah, ya. Fahisyah, perbuatan keji, ya. Wa maktan, perbuatan yang dibenci, wa sa'asabila, dan sejelek-jelek atau seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi 3 keburukan kumpul jadi satu. Akibat kalau dia sampai menikahi janda atau ibu tirinya yang telah ditinggal mati atau mungkin cerai dengan bapaknya itu. Ya. Memang pada zaman jahiliyah itu masih terjadi begitu. Makanya di situ saya cantumkan bahwa Imam Ar-Razi mengatakan dalam ayat di atas ini ada 3 keburukan tadi. Perbuatan keji atau fahisyah, perbuatan yang dibenci atau makta, ya, jalan yang paling buruk, sa'asabila. Ini. Untuk yang pertama mengisyaratkan keburukan menurut akal. Ini kata Imam Ar-Razi.
Yang kedua, keburukan menurut agama, maketan, dibenci oleh agama kita. Dan yang ketiga, keburukan menurut adat. Ya, keburukan menurut adat. Jadi adatnya itu merupakan adat yang buruk. Sehingga oleh Islam harus ditinggalkan itu, tidak boleh. Asbabun nuzul yang sehingga turun ayat ini, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa dan seterusnya, itu sebetulnya peristiwa yang terjadi pada ini Abu Qais bin Aslat, ya, seorang sahabat yang bernama Abu Qais bin Aslat. Ya. Abu Qais bin Aslat ini meninggal. Kemudian anaknya yang sudah beristri menikahi bekas istri bapaknya tadi. Tapi sayangnya dia tidak mau memberi belanja, dinikahi saja. Nah, ya. Dan selanjutnya dia juga tidak mau memberikan sedikit pun warisan. Warisan yang dari suaminya yang sudah meninggal itu, dari Abu Qais ini. Maka wanita ini lalu matur kepada Rasulullah, ya, matur, menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Pak Rasulullah pada waktu itu belum ada jawaban, karena belum turun wahyu. Karena Rasul itu kan enak kalau ditanya belum bisa, nunggu. Gitu. Maka wanita tadi disuruh pulang, pulang dulu ya. Barangkali Allah nanti menurunkan wahyunya tentang urusanmu itu. Ya, tunggu beberapa saat. Ya. Makanya orang tadi pulang dan akhirnya memang turun ayat wala tangkihu manakaha abaukum ini. Ya, akhirnya menjadi satu hukum bahwa di dalam Islam itu menikahi ibu tirinya yang telah dicerai oleh bapaknya itu tidak boleh atau haram istilahnya, haram. Makanya disebut yang tidak boleh dinikahi itu kan disebut apa, mahram ya, mahram yang diharamkan itu. Ini. Nah, kalau kita runtut dari pendapat-pendapat ulama fikih, ya, ulama fikih biar lebih jelas, ya. Ini ada misalnya pendapat dari golongan Hanafi, Hanafiyah. Hanafi ini begini, jika misalnya ada seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, laki-laki menzinai perempuan, atau tidak menzinai, hanya menyentuh saja, mungkin meraba-raba apanya begitu terhadap seorang wanita, ya, menyentuh. Ini sangat ketat sekali ini golongan Hanafi ini. Atau menciumnya, mencium wanita, bukan apa-apanya dicium. Ya, bukan. Yang terakhir, atau melihat kemaluannya dengan bernafsu. Maka apa? Menimbulkan hukum apa? Maka haram bagi laki-laki tersebut kawin dengan ibunya perempuan tadi. Ya, padahal dia belum menikah dengan perempuan ini tadi. Belum menikah, baru menzinai. Mungkin zina sekali atau 2 kali gitu. Atau lebih ringan lagi itu baru meraba atau menyentuh-nyentuh. Ya. Atau mencium, atau baru melihat kemaluannya saja. Tapi waktu melihat itu tadi sudah bernafsu. Maka yang seperti ini menurut golongan Hanafiyah, ya, golongan Hanafiyah itu dia ini tidak boleh mengawini ibunya orang yang dizinai tadi. Karena dianggap itu sudah sama dengan mengawini. Itu menurut golongan Hanafiyah. Ini. Tapi yang lebih agak ringan yang ini, yang dari jumhur ulama ini berpendapat bahwa zina tidak dapat
menyebabkan haram sebagaimana haramnya karena perkawinan. Jadi asal belum dinikahi ya boleh kawin dengan ibunya si orang perempuan tadi. Ibunya. Soalnya kalau sudah dinikahi kan haram, berarti mengawini mertua tadi. Ya, mengawini mertua. Ini. Ya, alasan dari jumhur wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Jadi dihalangkan bagi kamu yang selain itu, artinya selain yang diharamkan menurut nikah tadi. Kalau hanya zina, hanya meraba, hanya melihat tadi kan belum nikah namanya, belum kawin. Makanya tetap boleh kalau menurut jumhur ulama. Jadi itu. Ini tentang mengawini ibu tiri tadi. Ibu mertua. Bekas istri dari bapak. Kemudian selanjutnya kompilasi yang C, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya. Kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qablat dukhul. Ya tadi sudah. Ya. Jadi di ayat tadi sudah diterangkan. Ya. Jadi punya anak tiri, ibunya belum dukhul, maka boleh dia cerai lalu mengawini anaknya, mungkin karena anaknya lebih cantik, mungkin lebih menarik bagi dia, sehingga dia lebih tertarik akhirnya wes ibunya tak pegate wae lah, naik lagi. Atau belum dicampuri tapi ibunya tadi sudah meninggal mungkin, ya, naudzubillah. Maka boleh ganti mengawini anaknya. Ini tidak apa-apa. Kemudian yang D, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya, bekas menantunya, ya, anak mantu. Pokoknya pernah dikawini oleh anaknya, tidak boleh dikawini oleh ayahnya. Ini, so eman iku wingi ambek keluarga api misalnya. Tapi kok eman akhirnya cerai atau mungkin ya tadi ditinggal mati tadi. Tidak boleh, tetap tidak boleh itu. Ini. Nah, kemudian yang pembahasannya agak panjang, baru 23. Yaitu karena pertalian susuan. Karena susuan, ibu susuan dan saudara susuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah tadi. Di sini juga masuk itu. Di bagian A, yang menyusui, ya, dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Si A lanang nyusu nang B wedok. Nah, maka ini tidak boleh kawin dengan ini, dan juga ke atas. Ibunya orang yang menyusui ini juga tidak boleh dikawin, bahkan sampai neneknya ke atas. Ini yang rumit, nanti di masyarakat kadang-kadang bingung, makanya jangan sampai gampang-gampang nyusok anak nang wong liya. Ini adat zaman Arab dulu itu memang gampang sekali. Memang sudah menjadi pekerjaan. Dari kampung-kampung itu datang ke kota untuk mencari anak-anak yang mau disusui dan dibayar. Ya, ini. Bahkan Nabi sendiri itu kan tidak hanya Halimatus Sa'diyah yang menyusui. Ada lain-lain juga. Ya. Tapi yang terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi sendiri juga punya banyak saudara-saudara susuan. Ini. Ya, tapi yang terkenal Halimatus Sa'diyah itu.
Jadi ini A, yang nyusui dan juga ke atas, ibunya, neneknya, dan seterusnya. Dengan seorang wanita susuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Dengan seorang wanita sesusuan, artinya ini nusuk pada perempuan. Perempuan ini kan punya anak, sama-sama nyusu, bareng gitu loh. Kan, biasanya kan begitu. Maka ini yang laki tadi, yang disusui yang laki sini, tidak boleh kawin dengan yang sesusuan tadi dan seterusnya menurut garis ke bawah. Jadi saudara susuannya yang bareng-bareng nyusu tadi punya anak juga tidak boleh dikawini, karena ini termasuk keponakan susuan. Ini. Jadi dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan susuan ke bawah. Wanita tadi yang bareng-bareng nyusu tadi kan mungkin punya saudara 1, 2, 3, sama-sama wanita semua misalnya. Ya ini yang nyusu, yang laki-laki tadi juga tidak boleh kawin dengan saudaranya yang bareng-bareng nyusu tadi. Dan juga anaknya. Karena termasuk saudara juga. Saudara susuan. Dan anaknya juga termasuk disebut keponakan susuan juga. Keponakan dari akibat dia nyusu tadi. Ini. Ya. Kemudian dengan seorang wanita bibi susuan. Nah, bibi susuan berarti saudaranya orang yang menyusui tadi. Juga tidak boleh. Menjadi bibinya orang yang nyusu. Ya, bibinya. Dan juga ke atas neneknya juga tidak boleh. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Misalnya dia kawin, ada orang kawin ya dengan seorang wanita. Istrinya tadi menyusui anaknya orang lain, wanita. Ya, menyusui anaknya orang lain. Ya. Maka dia tidak boleh kawin dengan anak atau wanita yang disusui oleh istrinya tadi. Dan juga dengan anak-anaknya juga tidak boleh. Jadi rumit. Untuk masalah susuan ini rumit. Sehingga kalau tidak teliti, jangan-jangan nanti bisa kawin dengan saudara susuan, atau mungkin keponakan susuan, atau mungkin bibi susuan. Makanya hati-hati. Kalau jangan sedikit-dikit lalu wah anaknya nangis tak susuk nih. Ini nanti kalau tidak ada yang tahu akhirnya akan terjadi begitu. Ini. Makanya dalam kajian fikihnya ini panjang sekali ini untuk susuan ini. Ya. Yang ayatnya tadi wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ayatnya pendek, tapi mempunyai pembahasan yang sangat panjang. Karena di samping ayat ini, ada sabda Nabi yang ini. Yakhrumu minar radha'ati ma yakhrumu minan nasab. Jadi diharamkan ya, dari susuan itu apa yang diharamkan dari nasab. Jadi yang diharamkan pada nasab itu juga diharamkan pada susuan. Makanya ada ibu susuan, ada saudara susuan, ada keponakan susuan, dan seterusnya. Jadi sama, persis. Makanya ini yakhrumu minar radha'ah ma yakhrumu minan nasab. Ya, diharamkan ya, ngawini wanita-wanita yang diharamkan oleh dengan nasab ya sama dengan susuan ini sama. Makanya hati-hati sekali lagi. Makanya di sini saya berikan contoh dan insya Allah sudah sama dengan yang di atas. A menyusu pada B. A laki-laki menyusu pada B perempuan, maka A haram menikah dengan B. Ini gampangnya begitu. B punya ibu C dan C punya ibu D.
maka A haram menikah dengan C dan D. Gampangnya, dan seterusnya ini ke atas. Ya. B punya anak perempuan E, lalu E punya anak perempuan F, maka A haram menikah dengan E dan F. Dan ke bawah ini. Ya. B punya suami G. Ya. Jadi akibatnya kepada suaminya juga ini. B punya suami G punya ibu H, dan H punya ibu I. Maka A haram menikah dengan H dan I. Jadi ibunya suami itu juga haram dinikahi. Nah, ini. Jadi merambah kemana-mana itu. Jadi amjar. Amjar. Ya. B punya saudara perempuan C, maka A haram menikah dengan C. Jadi bebeknya atau budenya. Kalau anaknya ada apa-apa ini, karena sudah termasuk minsanan. G suami B punya saudara perempuan K, maka A haram menikah dengan K. Jadi termasuk yang jalur suami itu juga ikut. Jadi maka sulit ini. G suami B punya anak perempuan L punya anak perempuan M, maka A haram menikah dengan L dan M. Kan mungkin waktu kawin ya, si suami ini waktu kawin kan mungkin bawa anak juga, yang tidak dengan ibu yang menyusui ini tadi. Jadi nggak bawa anak. Itu anaknya yang kawan itu pun terkena nanti. Ya, karena itu anaknya G. Ya, Masya Allah ini ruwet. Nah, sekarang yang agak rumit lagi yaitu tentang umur susuan yang mengharamkan. Umur susuan yang mengharamkan. Ya. Umur piro sih? Susuan yang mengharamkan itu. Apa kira-kira umur bapak-bapak ini lalu nyusu lalu juga menjadi haram gitu loh pertanyaannya. Apa ada batasan umur? Ini yang perlu kita pelajari. Perlu kita bakas juga. Ini. Kalau di sini ada surat Al-Baqarah ayat 233 itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ini panjang sampai ini. Kalau kita baca semua, kita jelaskan semua ya Kak mari nanti di sini. Ya kita ambil dulu yang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ini. Wal walidat itu artinya ibu-ibu. Yurdi'na auladahunna menyusui anak-anak mereka. Haula ini kamila ini sempurnanya itu 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi ibu-ibu yang ingin menyempurnakan susuan. Jadi memang kalau bisa ibu-ibu itu disusui sendirilah anaknya. Insya Allah nanti kedekatannya berbeda. Ya, setelah besar itu kedekatannya akan berbeda antara yang disusui sendiri dengan yang disusukan orang lain atau mungkin disusui oleh susu sapi misalnya. Lain. Nanti kedekatannya insya Allah berbeda itu. Ya. Makanya kalau bisa anak itu 2 tahun itu ya makanan pokok susu saja sudah kuat itu, susu ibu. Ya. Alhamdulillah anak saya sendiri itu dua saya punya 2 ya. Itu dua-duanya itu sampai disapai itu hanya minum susu ibu aja. Ya alhamdulillah. Ya ini. Ya, sekalipun ibunya ya tidak terlalu besar tapi kuat nyusui. Kuat sampai 2 tahun. Bahkan sampai lebih tidak mau disapeh itu. Yang kedua itu agak sulit.
Jadi 2 tahun ini sempurnanya susuan. Dan memang boleh disusukan pada orang lain di sini kapan-kapan saja diterangkan. Cuma nanti yang hubungannya dengan ini. Umur berapa sih susuan yang menyebabkan haram itu? Kalau kita baca di dalam pendapat Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir itu bahwa susuan yang menyebabkan haram itu yaitu apabila dilakukan sebelum umur 2 tahun. Ya, sebelum umur 2 tahun. Apabila dilakukan setelah umur 2 tahun maka tidak mengharamkan nikah. Itu menurut Ibnu Katsir. Jadi ini nanti ada beberapa pendapat. Ya. Nah, biar jelas saya kutipkan pendapat-pendapat itu. Nanti. Jadi 2 tahun. Karena sempurnanya susuan itu adalah 2 tahun. Sumber makanan pokok bagi anak itu adalah ya 2 tahun nyusu itu. Kalau sudah lebih dari 2 tahun itu sumber makanan pokoknya tidak hanya susu. Ini alasan dari Ibnu Katsir. Termasuk Imam Malik ini sama. Jumhur ulama juga sama. Ya, sudah besar lewat 2 tahun tidak mengharamkan ini. Apa alasannya? Itu la rodho'a illa fil haulaini. Tidak dikatakan menyusui kecuali sebelum 2 tahun. Ini. Dan yang ini tidak dikatakan menyusui kecuali kalau dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Jadi kalau masih sebelum 2 tahun itu betul-betul susu itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhannya itu. Jadi 2 tahun. Nah, cuma di sini ada sebagian ulama salaf dan mutaakhir berpendapat tetap mengharamkan sekalipun yang disusui sudah lanjut usia. Ini ada pendapat yang begitu, Pak. Kalau ikut yang pertama tadi enak. Misalnya orang sudah besar pun nyusu ya tidak ada pengaruhnya. Itu kalau pendapat yang pertama tadi. Ya. Misalnya ada seorang laki terus nyusu pada tidak tahu kepada siapa. Itu tidak ada pengaruh itu kalau menurut yang ini. Karena sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Ini. Tapi menurut yang kedua ini termasuk ini yang ikut yang kedua ini Aisyah. Ya. Ali juga itu. Urwah bin Zubair, Atok bin Abi Robah, Lais bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Ini ikut yang kedua ini. Tapi nanti di belakang ada juga Aisyah itu malah menyusui orang yang sudah tidak umur 2 tahun. Ini. Termasuk ini dari kalangan sahabat kan Aisyah, Ali dan yang lain-lain kan ada yang tabi'in, ada yang tabi'in. Ini. Nah, alasannya apa? Kok tidak mengharamkan nikah? Ini ada satu hadis begini. Bahwa suatu saat Rasulullah menyuruh salah seorang putri Suhail menyusui Salim. Ya. Maka ia pun menganggap sebagai salah seorang anak laki-laki. Padahal Salim ini sudah lebih dari umur 2 tahun. Salim ini adalah anak angkat asalnya, tapi cuma waktunya ini sudah dipotong saja biar tidak gagal paham nanti malah bingung. Ya. Jadi baru pendapat yang pertama yang kita pegangi dulu bahwa sebelum umur 2 tahun itulah yang menyebabkan haramnya nikah. Ya. Karena masih panjang ini, masih banyak. Kalau tidak salah sampai berapa halaman. Ya.
Bila perlu nanti kalau bisa saya kirim tagnya ini ke HP jamaah juga bisa barangkali. Biar bisa dibaca sebelumnya sehingga saya tinggal menerangkan yang penting-penting saja. Insya Allah nanti bisa saya kirimkan. Ini. Jadi pendapat yang kedua belum kita bahas. Ya. Karena begini, Sahlah ini nama orang perempuan suatu saat bertanya pada Rasul tentang anak angkatnya ya Salim tadi. Biasanya selalu tidur bersama dengannya dan bersama suaminya yaitu Abu Hudzaifah. Suaminya. Hingga Abu Hudzaifah suatu saat cemburu. Wis gede kok sak melok turu. Padahal itu baru anak angkat. Sedang anak angkat itu tidak mahram. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak angkat tidak boleh bergaul bebas. Ya. Makanya di sini Salim ini oleh Rasulullah disuruh nyusu wis susuana ping 5. Iki ping 5 malahnya, ping 5. Khamsa radhaat. Nah ini akhirnya dia boleh bergaul secara bebas. Tapi nanti kalau saya terangkan tidak sejelasnya nanti saya khawatir kita keliru paham. Ya, makanya kita putus sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita jelaskan yaitu tentang pendapatnya sebagian ulama salaf tadi dan kholaf. Ya, yang artinya tetap mengharamkan sekalipun menyusunya setelah umur 2 tahun tetap haram. Itu pendapat yang kedua nanti kita bahas insya Allah pertemuan yang akan datang. Jadi belum pindah tema dulu lah. Karena ini saya anggap juga penting karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita juga. Saya kira cukup dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.